Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia dengan guru yang sama, yaitu dengan Bu Tita. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai kebahasaan teks deskripsi. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks deskripsi itu bagian apa saja. Bagian struktur. Nah, ada yang masih ingat? Apa saja jenis dari struktur teks deskripsi? Kalau ada yang masih ingat, kalian mau nilai, kalian tinggal komen di YouTube ini ya. Di YouTube ini kalian komen jawaban apa struktur dari teks deskripsi. Seperti kemarin jawabannya nama, tulis nama dulu, kelasnya baru jawabannya. Ya, sebutkan struktur deskripsi itu apa saja. Itu berarti nilai tambahan yang kedua untuk kalian. Ya. Nah, kita lanjut. Kalian hari ini akan Ibu jelaskan mengenai kebahasan dari teks deskripsi. Di LKS kalian, kalau kalian sudah membacanya, di situ ada pembahasannya ya, ada penjelasannya bahwa kebahasan teks deskripsi di sini ada 8. Yang pertama ada kalimat rincian, kedua kalimat yang menggambarkan penginderaan, ada sinonim, ada kata depan, ada kata umum dan kata khusus, ada kata berimbuhan, ada majas, dan yang terakhir ada gabungan kata yang menimbulkan kesan. Nah, kalian sambil mendengarkan penjelasan Ibu, kalian sambil melihat LKS-nya. Ya, di situ kalian lihat LKS-nya halaman 7. Di situ ada penjelasan dari kebahasan dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, yang pertama, kebahasannya ada kalimat rincian. Di sini kalimat rincian merupakan sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan. Ya, berarti isinya itu penjelasan atau detail-detailnya, rincian detailnya. Ya, contoh misalnya biasanya dia menjelaskan mengenai asal-usulnya, manfaatnya, contoh-contohnya. Biasanya juga dia ada kata-kata seperti ini. Terdapat beberapa misalnya di kamar kalian ya, ada beberapa bingkai. Nah, yang menjadi kalimat rincian atau yang bisa menunjukkan bahwa dia kalimat rincian itu ada kata terdapat beberapa. Ada lagi biasanya ada kata-kata terdiri dari. Nah, itu berarti dia kalimat rincian. Ya. Yang kedua ada kalimat yang menggambarkan penginderaan. Di sini penginderaan biasanya di dalam teks deskripsi yang sering digunakan yaitu ada 3. Ada penginderaan melihat, ada penginderaan merasakan, dan yang terakhir ada pendengaran. Nah, di sini contohnya adalah melihat. Kenapa sih Bu? Di sini harus ada kalimat yang menggambarkan penginderaan, kan supaya yang membaca seolah-olah benar-benar melihat, benar-benar merasakan apa yang kalian ceritakan tersebut. Di sini ada suasana di desa begitu asri, hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Itu berarti penglihatan, karena dijelaskan bahwa suasananya itu hijau, suasana itu sejuk, asri, banyak pohonnya gitu ya. Kalau yang mendengar, contohnya Ibu jelaskan contoh yang kemarin deh ya. Di kamarku setiap malam terdengar percikan air di akuarium. Nah, itu berarti ada kata apa? Terdengar, berarti dia termasuk ke dalam penginderaan mendengar. Ya, selanjutnya ada sinonim. Sinonim di sini pasti di SD-nya sudah dijelaskan. Ya, ada sinonim itu ada apa? Sinonim itu persamaan. Ya. Kalau antonim berarti itu perbedaan. Ya, sinonim itu persamaan kata. Misalnya perempuan berarti persamaannya wanita. Kalau laki-laki berarti persamaannya pria, ya. Ada kata depan. Di sini kata depan ini dibagi menjadi 3 ya. Ada kata depan yang menyatakan tempat, ada kata depan yang menyatakan imbuhan, ada kata depan yang menyatakan judul atau sebagai judul yang digunakan sebagai judul. Yang pertama kata depan jika ia menyatakan tempat, berarti dipisah di-nya.
ya. Di-nya dipisah, misalnya rumahku di Bogor, berarti di-nya harus wajib dipisah, jangan disatukan. Ada kata-kata juga yang ia merupakan imbuhan, itu disatukan. Nih yang kedua ini nih, ada yang disatukan di-nya. Misalnya deh, baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun. Kenapa di ini disatukan nih? Karena dia bisa berubah menjadi membeli. Ya, kalau misalnya di Bogor nggak bisa menjadi membogor, makanya dia bisa. Kalau ini, kalau dibeli ini bisa disatukan karena dia bisa menjadi membeli. Ya, ada juga kata dikedari itu digunakan sebagai kalimat judul, itu juga dipisah kalau yang untuk judul, ya. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Di sini kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya, ya, berarti artinya banyak kalau kata umum. Kalau misalnya kata khusus berarti itu artinya sedikit. Contoh, kata umumnya bunga. Bunga itu ada berapa jenis? Ada banyak kan. Nah, bunga termasuk kata umum karena dia punya arti atau punya jenisnya banyak. Kata khususnya apa? Bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati. Itu kata khususnya dari si bunga. Contoh lagi, kata umumnya sayuran. Sayuran punya jenisnya banyak atau tidak? Banyak kan? Nah, berarti kata sayuran itu sendiri termasuk ke dalam kata umum. Kata khususnya berarti sayuran kangkung, wortel, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kata umum itu artinya yang punya arti yang banyak atau punya jenis yang banyak. Kalau kata khusus itu punya arti sedikit, ya, atau ruang lingkupnya atau cakupan maknanya lebih sempit atau lebih sedikit, itu ya. Itu kata umum dan kata khusus. Kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini sering juga digunakan. Dia jenisnya ada 4, ada prefix itu awalan, sisipan itu infix, akhiran itu sufiks, dan konfiks. Ya, di sini sudah jelas ya. Ada kalau prefix itu atau awalan itu bisa ber, di, ter, dan sebagainya. Ya, sisipan berarti di tengah-tengah, akhiran itu berarti di akhirnya, konfiks itu berarti di awal dan di akhir, ya. Contoh kalau prefix awalan, contohnya dari ber, kata dasarnya main plus ber berarti bermain, ya. Kata dasarnya nyanyi ditambahin ber berarti bernyanyi. Kalau sisipan infix itu ya, ada em, tengahnya em berarti dari kata dasarnya tali ditambahin tengahnya jadi temali, ya. Akhiran misalnya kata dasarnya tarik ditambahin kan berarti tarikan, ya. Kalau an, kata dasarnya main ditambahin an jadi mainan, dan seterusnya, ya. Konflik juga sama berarti di awal dan di akhir. Tuh. Selanjutnya ada majas. Majas di sini ada 3, ya. Ada asosiasi, ada metafora, dan ada personifikasi. Yang asosiasi biasanya dia perbandingan terhadap 2 hal, dan kata-katanya atau kata yang menjadi ciri khas ada kata bagai, bagaikan, seumpamanya, seperti, laksana. Misalnya wanita tersebut bagaikan bidadari dari surga, misalnya gitu ya. Ada lagi metafora. Metafora itu majas yang memberikan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Biasanya dia menggunakan kata atau kelompok kata yang mempunyai arti yang sebenarnya. Contoh di sini di LKS-nya ada raja siang. Raja siang itu apa sih? Artinya, arti sebenarnya itu apa? Matahari kan ya. Jadi raja siang keluar dari ufuk timur. Contoh yang lain, gadis desa tersebut sangat diidolakan. Gadis desa itu apa? Berarti wanita yang paling cantik di desanya atau di kampungnya. Ada lagi tulang punggung. Tulang punggung itu bukan tulang punggung yang ini ya, yang ada di badan kalian, tapi artinya apa? Dia
yang mencari nafkah, gitu ya, tulang punggung keluarga misalnya. Personifikasi, ada majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah dia mempunyai sifat seperti mana, seperti hidup. Contoh, padi tersebut sedang bergoyang-goyang pada saat aku melewatinya. Nah, masa padi bergoyang-goyang, kan goyang-goyang itu bisa kena angin kan, tapi seolah-olah dia kayak manusia, kayak bergoyang-goyang sebenarnya, padahal karena angin, gitu ya. Itu personifikasi. Yang terakhir, ada gabungan kata yang menimbulkan kesan. Biasanya dia gabungan kata yang mempunyai arti, kayak elok permai, seperti merah merona. Itu kan gabungan dari kata merah sama merona. Merah merona itu apa? Dia punya arti yang berbeda dengan kata merah dan merona itu sendiri. Ya, seperti elok permai, putih jernih. Putih dan jernih itu kalau dipisah itu punya arti yang berbeda, tapi setelah disatukan artinya juga beda lagi. Makanya setiap teks deskripsi pasti ada penggunaan kata yang menimbulkan kesan. Ya, mungkin kali ini atau pertemuan kali ini penjelasannya mengenai kebahasaan dulu ya. Ini harus dijelaskan. Kalau kalian belum paham, coba kalian baca kembali LKS-nya, atau sambil baca LKS sambil dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Tugasnya hanya satu, yang tadi Ibu pertama kali tuh kalian sebutkan, kalian hanya sebutkan struktur dari teks deskripsi yang kemarin atau minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Kalian menjawabnya gimana? Kalian jawab di komen. Tulis nama dulu, kelas, baru jawabannya. Itu tugasnya hanya seperti itu ya. Selebihnya kalian harus membaca ya, harus membaca materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, atau sambil diulang-ulang, sambil dibaca, sambil didengarkan penjelasan dari Ibu. Jadi supaya nanti PTS kalian sudah paham, karena PTS nanti Ibu akan buat materi sampai dengan kebahasaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh kalian juga langsung di komen, nanti Ibu langsung jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.